Kobaran api membakar bagian belakang kapal motor Jaya Sampurna di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara dini hari tadi. Api cepat membesar dan menyambar ke sisi lain kapal hingga sulit dipadamkan. Kapal yang bersandar terbakar saat bongkar muat hasil tangkapan berupa cumi. Api pertama kali terlihat dari ruang genset membuat awak panik dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran berupaya melokalisir agar tak meluas ke kapal lainnya. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik di ruang genset. Unit kami pertama datang, itu api sudah terlihat di bagian belakang. Itu api sudah terlihat lumayan besar. Namun dengan kerjasama antara damkar dan stakeholder yang lain, kita berhasil melakukan pemadaman dengan dua metode, yaitu pemadaman melalui darat dan melalui laut. Kebakaran dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 10 korban selamat akibat tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi 02 di perairan Selat Makassar tiba di Kabupaten Takalar ke Pangkep. Dan pemirsa, para korban selamat diselamatkan kapal takbut pembawa batu bara dari Kalimantan setelah sempat rombang-ambing di laut hampir 24 jam. Korban selamat yang tiba ini merupakan 10 penumpang dari 17 korban yang selamat. 10 orang korban selamat ini dibawa dari dermaga Sanrobone, Takalar, Sulawesi Selatan setelah diselamatkan oleh kapal takbut pengangkut batu bara dari Kalimantan menuju Takalar. Korban selamat terombang-ambing di laut hampir 24 jam hanya menggunakan jerrycan dan papan triplex. Waktu kapal sudah mau tenggelam, saya dengan adik dan ibu, saya suruh memang loncat duluan. Jadi setelah itu mereka agak jauh, saya khawatir, saya tidak terlalu gapo mereka nantinya. Jadi saya loncat juga, saya berusaha berenang cari triplex, kemudian saya ambil itu jergen, saya ikat di triplex itu. Di triplex itu yang dipakai ibu sama adik untuk mengapung selama jam 12 siang itu sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Satu malaman berarti ya? Satu malam Pak ya? Satu malam lebih, karena pas jam 8 kita ditemukan oleh takbut. Oh gitu. Yang dari Bunate menuju ke Morowali. Pak, sementara ini yang sekarang kami sudah terima di tempat ini itu 10. Ya, 4 perempuan dan 6 laki ya. Terus yang sebagian ini masih ada di Banjarmasin. Banjarmasin itu berjumlah 3 orang. Ya, pemirsa, 17 dari 43 penumpang sudah ditemukan selamat. Lalu bagaimanakah proses evakuasi penumpang lainnya? Sudah bersama kami pemirsa, Kepala Basarnas ada Bapak Junaidi di Makassar, Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Junaidi, sejauh ini proses evakuasi yang telah dilakukan seperti apa, Pak Junaidi? Ya, untuk proses evakuasi atau pelaksanaan pencarian kali ini, kami menambah alut di mana sinergitas yang luar biasa dari TNI Angkatan Laut, ada dibantukan 4 KRI dan 1 KAL. Kemudian dari TNI Angkatan Udara juga melibatkan 1 helikopter Puma, dan Pol Air juga melibatkan 1 kapal polisi dalam melaksanakan pencarian. Selain itu, Basarnas juga masih melaksanakan pencarian dengan KN SAR Kamajaya dengan dibantu dengan 2 rig Kamajaya. Dan di dalam pelaksanaan pencarian ini juga banyak dibantu dengan potensi-potensi SAR yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep. Mereka menggunakan lembut, ada 11 lembut untuk pencarian ini, sehingga semua alut yang membantu pelaksanaan kegiatan ini berjumlah 15 alut yang difungsikan di dalam kegiatan pelaksanaan pencarian ini. Dan untuk korban yang ditemukan masih tetap 17 orang selamat, dan mudah-mudahan di sore hari ini bisa dengan banyaknya sinergitas yang terlibat di dalam kegiatan ini atau kapal yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga fokus di dalam kegiatan pelaksanaan pencarian ini dan bisa ditemukan korban secepatnya. Ya, sejauh ini apa yang menjadi kendala Pak dalam proses evakuasi?
Nah, di dalam proses evakuasi tidak ada kendala. Ya, karena hari ini juga saya dengan Pak Gubernur, kemudian dari Polda, kemudian dari Kodam juga mengikuti pelaksanaan pencarian di udara hari ini. Dilaksanakan pencarian selama 2 jam 45 menit di udara Raung dengan radius dari LKK itu 15 nautical mile utara, timur, selatan dan utaranya, sehingga itu kegiatan di dalam pelaksanaan kegiatan operasi SAR ini tentunya dengan peduli daripada pemerintah daerah khususnya Provinsi Sulawesi Selatan ini peduli dengan korban yang 25 orang yang telah masih dicari. Kita juga ikut melakukan pencarian para pimpinan dan memantau keadaan gelombang, keadaan cuaca yang begitu bagus hari ini dan bisa tidak mengganggu daripada pencarian daripada seluruh teman-teman yang ada di lapangan. Ya, Pak Junaidi, diperkirakan ini sampai kapan proses pencarian korban akan terus berlangsung? Siap. Untuk pencarian ini ketika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, pencarian saat itu selama 7 hari. Setelah tidak ada tanda-tanda kita tutup sementara, kemudian kalau ada tanda-tanda kita buka lagi 3 hari. Untuk itu begitu seterusnya sampai keadaan normal dan bisa ditemukan korban yang 25 orang. Baik, terima kasih banyak Pak Junaidi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan selaku Kepala Basarnas. Terima kasih. Kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda. Semoga pencarian korban berjalan dengan optimal. Terima kasih banyak Pak Junaidi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. KAI Komuter mengubah pola operasi perjalanan KRL di wilayah Jabodetabek akibat switch over kelima di stasiun Manggarai. Iya, perubahan itu sudah dimulai sejak hari Sabtu kemarin. Rute perjalanan kereta rel listrik komuter line mengalami perubahan pada lintas Bogor, Depok, dan Cikarang, Bekasi. Perubahan rute ini terjadi sejalan dengan pelaksanaan switch over kelima di stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral. Perubahan rute terbaru yaitu KRL komuter line lintas Bekasi Cikarang Line yang akan dilayani di jalur 6 dan 7 stasiun Manggarai. Lintas Bogor Line akan dilayani di jalur 10, 11, 12, dan juga 13. Atau jalur Bogor hanya akan dilayani untuk jalur layang di lantai 3 Manggarai. Sementara untuk tujuan Tanah Abang, Sudirman, Angke, Duri, hingga Kampung Bandan akan dilayani oleh KRL Bekasi dan Cikarang. Sehingga bagi para penumpang dari Bogor atau Depok yang akan ke Tanah Abang, ke arah Sudirman, Angke hingga Kampung Bandang harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Begitu pula bagi penumpang yang datang dari Bekasi, Cikarang, dan yang akan menuju Cikini hingga Jakarta Kota harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Jadi switch over itu akan berlaku jangka panjang, ya. Jadi ini kan kita sudah tadi sampaikan, rel kita tidak lagi di bawah semua, tetapi sudah ada di layang, sehingga kereta-kereta yang ada di layang tidak mungkin turun, ya. Jadi makanya pola operasi saat ini yang dari Bogor semuanya lewat layang sehingga melayani Jakarta Kota. Yang melayani full racket, ya, namanya full racket dari Cikarang, Bekasi, Jatinegara, Manggarai, masuk ke Angke ataupun Kampung Bandan, nanti lewat Pasar Senen, balik ke Jatinegara, balik ke Cikarang, muter, balik juga dari Jatinegara ke Pasar Senen, balik nanti dari Manggarai. Tapi ada juga yang PP, yang melalui Manggarai, balik lagi ke Manggarai, itu namanya PP, ya, half racket. Jadi ini yang harus terus kami sosialisasikan, sehingga sebenarnya akan ada potensi-potensi stasiun transit lainnya setelah Manggarai seperti Angke, Kampung Bandan. Baik pemirsa, bagaimana situasi hari kedua pasca pemberlakuan rute perubahan KRL? Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di stasiun Manggarai, Jakarta. Ya, silakan Ayu, seperti apa informasinya? Apakah penumpukan penumpang sudah mulai terjadi di sana? Ya, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Hari kedua pasca diberlakukannya perubahan rute KRL, stasiun Manggarai menjadi center untuk transit
pengguna KRL. Dan berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi, memang stasiun Manggarai ini ramai oleh pengguna KRL, namun hal ini berbeda jika dibandingkan hari kemarin dengan adanya penumpukan penumpang pengguna KRL. Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat pengguna KRL akan perubahan rute KRL, langsung saja di samping saya sudah ada narasumber saya bernama Kak Priska. Baik, selamat siang Kak Priska. Selamat siang. Iya, kakak ini dari mana, mau kemana nih Kak tujuannya? Saya dari Tangerang mau tujuan ke Bekasi sih Kak. Baik, kakak bagaimana menurut kakak bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan rute KRL Kak? Perbedaannya sih dari antriannya ke kereta ke Manggarai ini sih Kak, jadi lumayan agak lama. Lalu juga untuk itu saya juga baru tahu ya sekarang ternyata dari Duri bisa langsung ke Bekasi langsung Kak. Di situ sih perubahannya. Lalu juga kalau untuk ke Bogor ternyata saya kan dari Duri ya, jadi harus pergi ke Manggarai dulu semuanya. Jadi dari yang biasanya bisa ke kalau mau ke Bogor, ke Tanah Abang gitu bisa dari Duri, sekarang harus di mana-mana tuh ke Manggarai dulu Kak. Jadi ramai sih sekarang Manggarai gitu sih Kak. Baik Kak. Ya, sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak dini hari hingga pagi tadi membuat puluhan rumah di Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat kebanjiran. Selain hujan, air pasang juga menyebabkan rumah warga terendam oleh air. Banjir merendam pemukiman warga di Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya masuk ke rumah warga, ketinggian air hingga 50 cm merendam kendaraan roda 2. Selain hujan yang turun sejak dini hari hingga tadi, dataran yang rendah serta luapan kali Mukervart turut memperparah banjir yang sering melanda pemukiman warga. Warga berharap Pemkot Jakarta Barat dalam mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di permukiman warga. Ya, pemirsa, seekor kerbau mengamuk di Jalan Trans Sulawesi. Kerbau mengamuk menyeruduk pengendara dan warung di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews Siang.